Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita berjumpa di pelajaran geografi. Materi kita saat ini adalah materi yang keempat, yaitu bonus demografi. Ke depan akan kita bicarakan pengertian bonus demografi beserta manfaat dan kendalanya. Kita mulai. Bonus demografi adalah di mana penduduk suatu negara mempunyai persentase usia produktif di atas 75%. Atau dalam pengertian umum, bonus demografi ini mempunyai keuntungan di mana usia penduduk produktif itu menjadi banyak, sehingga diharapkan menjadi sebuah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di negara tersebut. Indonesia akan mengalami dari mulai sekitar tahun 2030, 2025 sampai 2030. Sekarang ini sudah mulai agak banyak, di mana angka kelahiran cukup menurun, kemudian angka kematian juga menurun, sehingga usia penduduk produktif menjadi lebih banyak. Atau gambarannya begini biar mudah begitu, biar mudah apakah yang dimaksud dengan bonus demografi. Sebuah keluarga mempunyai 3 anak. Ketika 3 anak itu masih usia yang 2 usia SD kelas 2 dengan kelas 6, kemudian yang satunya kelas SMP, maka keluarga itu mempunyai beban tanggungan yang tinggi, karena harus si bapak sebagai orang yang bekerja harus menanggung istrinya atau ibunya dan 3 orang anaknya yang masih harus dibiayai. Pada saatnya nanti beberapa tahun kemudian, maka anaknya sudah mulai kuliah, lulus, kemudian sudah mulai ada yang bekerja, atau semuanya sudah lulus dan bekerja. Maka saat itulah disebut dengan bonus demografi, di mana ayah tetap bekerja, kemudian hanya menanggung ibu serta anak-anaknya sudah mulai bisa bekerja. Gambaran mudahnya begitu, bonus demografi. Kemudian sebagai negara, aspek yang menunjukkan pengaruh demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai berikut. Jadi negara Indonesia nanti akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2025 sampai 2030. Pengaruhnya apa? Yang pertama adalah penawaran tenaga kerja. Jadi penawaran tenaga kerja kita menjadi lebih banyak. Kalau dibaca di sini, jumlah kelahiran yang meningkat dan kematian bayi yang relatif rendah mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Artinya tenaga kerja kita menjadi lebih banyak, diusahakan juga tingkat pendidikan yang tinggi dengan profesional yang baik, sehingga untuk semua kegiatan yang dibutuhkan oleh negara menjadi tercukupi di kebutuhan tenaga kerja nasional, tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Itu harapannya begitu, asal bisa dikelola dengan baik, dengan pendidikan yang baik dan keterampilan yang baik. Berikutnya yang kedua adalah peranan perempuan. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekarang ini kecenderungan penduduk di suatu negara, terutama Indonesia, jumlah perempuan lebih banyak. Jadi seks rasionya, perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan. Seks rasio Indonesia sekarang adalah 97. Diartikan setiap 100 perempuan ada 97 laki-laki. Sehingga peranan perempuan ini juga harus kita kelola dengan baik supaya mendukung, tidak kemudian malah menjadi beban menjadi negara ini. Karena perempuan sebetulnya di dalam dunia kerja mempunyai beberapa potensi yang tidak dimiliki laki-laki. Mereka cenderung sabar, cenderung relatif lebih untuk pekerjaan rumit itu mereka lebih teliti gitu. Maka bisa digunakan dengan baik. Itu pengaruh yang kedua. Pengaruh yang ketiga adalah tabungan bonus. Karena sebagian besar penduduk produktif kalau dikelola dengan baik bekerja, kemudian orang tua juga masih bekerja, maka mau tidak mau mereka mempunyai
tanggungan yang lebih baik, mempunyai tabungan yang lebih baik. Masing-masing sudah berusaha sendiri, menghasilkan berproduktif sendiri, sehingga mempunyai tabungan. Mereka pasti punya tabungan untuk kehidupannya. Apalagi kalau masih muda, masih belum berumah tangga, kemudian sudah bekerja, bisa ditabung sebagai investasi ketika sudah tua, sebagai tabungan. Maka pada negara-negara luar, negara-negara Eropa dan Amerika, ketika mereka mengalami bonus demografi di mana usia produktifnya tinggi, itu tabungan di bank nasional negara tersebut jadi lebih tinggi. Artinya kalau negara membutuhkan untuk pembangunan tidak perlu ke bank-bank di luar, bank nasionalnya sudah cukup. Itu pengaruh yang ketiga. Yang keempat adalah modal manusia, sebagaimana tadi, tenaga kerja dan modal manusia. Andai kata pendidikannya tidak bagus, belum bagus, sudah ada modal manusia tadi. Karena tidak semua negara bisa memberikan fasilitas pendidikan yang baik. Salah satu upayanya adalah memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak padat modal tapi padat karya. Untuk padat karya ini menciptakan, paling tidak menjadikan mereka tidak menjadi pengangguran dan menjadi modal manusia yang tidak perlu didatangkan dari luar. Kita tahu bahwa negara-negara seperti Prancis, penghasil anggur, kemudian negara Timur Tengah itu kan membutuhkan untuk tenaga kerja yang bersifat kasar itu dari luar. Kemudian bagaimana upaya memanfaatkan bonus demografi? Yang pertama adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita harus mempersiapkan diri, negara ini harus mempersiapkan diri untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas supaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam, kemudian juga menyelesaikan pembangunan yang belum selesai. Yang kedua adalah menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tadi kan sebagian besar mempunyai tabungan, sehingga investasi harusnya didapatkan dari dalam negeri. Kalau sebuah pemerintahan kemudian menanamkan investasi, membuka investasi, itu biasanya yang memanfaatkan adalah orang-orang yang punya uang banyak atau orang luar negeri. Dengan tabungan yang ada tadi, diharapkan investasi dalam negeri menjadi lebih baik, sehingga perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dikelola oleh orang-orang dalam negeri. Yang ketiga adalah menyediakan lapangan kerja, sebagaimana tadi, karena usia produktifnya banyak, perlu diusahakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak, maka akan menjadi penganggurannya lebih banyak. Jadi pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja yang banyak, apalagi kemudian disesuaikan dengan tingkat pendidikan di negara tersebut. Kemudian memberdayakan penduduk usia lanjut sebagai aset negara. Maksudnya adalah di perusahaan-perusahaan kita itu usia pensiun itu 58 atau 60, padahal produktif itu sebagaimana ketetapan WHO bahwa usia produktif itu dari 15 sampai 64. Artinya ketika orang pensiun di usia 58 atau 60, sebetulnya mereka masih punya kemampuan, masih produktif gitu. Sehingga kalau ini harusnya dimanfaatkan sebagai aset negara, ditempatkan di tempat-tempat yang bisa digunakan, jangan sampai menjadi pensiunan pengangguran yang kemudian menjadi beban pemerintah. Malah pemerintah bayar atau dengan pensiun, tapi mereka tidak bekerja sampai usia sekitar 65 tahun. Mewujudkan jaminan sosial. Efek dari bonus demografi tadi kan, kalau tidak ada lapangan pekerjaan ya pengangguran, sehingga disiapkan juga selain lapangan pekerjaan juga jaminan sosial yang menjamin mereka menjadi lebih nyaman, kemudian menyiapkan diri untuk bekerja gitu ya. Kemudian meratakan pelayanan kesehatan. Ini lebih penting lagi karena beberapa masalah tadi pengangguran yang tinggi tadi akan menimbulkan
penduduk miskin lebih banyak kalau tidak disikapi dengan baik. Penduduk miskin ini akan berbanding lurus dengan tingkat kesehatan. Kemudian masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Jadi demografi sudah kita selesaikan. Sekarang masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Di Indonesia mempunyai beberapa masalah kependudukan. Yang pertama adalah kelahiran tinggi, angka kelahiran tinggi, serta kematian bayi yang tinggi. Jadi angka kelahiran CBR, growth birth rate, gitu ya, atau kematian bayi, infant mortality rate, itu sama-sama tingginya. Ini harus diupayakan supaya tidak terjadi, karena angka kelahiran tinggi berarti penduduknya lebih banyak. Laporan dari BPS untuk tahun ini bahwa peningkatan kita per tahun atau bayi yang lahir per tahun di Indonesia itu sekitar 6 juta per tahun, kita tambah penduduk 6 juta. Angka kematian bayinya sekitar 200.000 di daerah-daerah terpencil itu. Ini menjadi PR tersendiri, kalau artinya kalau setiap tahun 6 juta itu kan harus dipersiapkan kelanjutan dari kehidupan bayi yang 6 juta per tahun itu tadi. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah mobilitas. Masalah mobilitas penduduk di Indonesia. Mobilitas itu maksudnya adalah mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Karena beberapa kekurangan, beberapa keterbatasan, maka mobilitas kita itu menjadi rendah. Satu. Kemudian yang kedua, karena letak geografis Indonesia yang tidak mudah dijangkau di beberapa tempat, sehingga yang terjadi karena mobilitasnya terbatas, yang maju itu hanya di Pulau Jawa saja. Di Pulau Jawa maju pembangunannya, di pulau-pulau yang lain masih terbatas, dan ini menjadi masalah, sehingga ada kesenjangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian masalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk atau campuran komposisi itu komponen-komponen penduduk. Karena komposisi penduduk Indonesia itu sangat beragam. Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari banyak hal itu, yang itu menjadi masalah juga kalau tidak dikelola dengan baik, dan memang di beberapa masalah, di beberapa hal daerah menjadi masalah, perbedaan suku, perbedaan agama. Kemudian kalau di kota itu tidak ada perbedaan itu, tapi perbedaan ekonomi, ada kesenjangan ekonomi. Kemudian di beberapa tempat juga ada beberapa paham yang masih, bahkan di sekarang ini ada kasus-kasus rasisme untuk orang-orang di Papua. Itu masalah komposisi. Kemudian masalah angkatan kerja, sebagaimana tadi, Indonesia angkatan kerja kita itu sebetulnya tinggi tapi dengan kemampuan yang rendah. Itu menjadi beban tersendiri. Artinya memberikan pekerjaan mereka, di samping juga dengan soft skill yang kurang bagus. Maksudnya adalah tingkat ketertiban mereka yang belum bagus juga, tanggung jawab mereka yang belum baik juga. Kemudian yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata sebagaimana tadi, karena di Jawa pembangunannya maju, maka penduduk di Jawa menjadi lebih tinggi. Kepadatan atau densitas penduduk di Pulau Jawa itu sekitar 800 kalau di rata-rata. Seluruh Pulau Jawa dibagi penduduk Pulau Jawa itu kalau diberi bagian yang sama itu sekitar 1 kilo itu dihuni oleh 100 penduduk. Sedangkan di Sumatera baru 16, artinya setiap 1 kilometer itu hanya dihuni oleh orang 16, walaupun mereka mengelompok ini kalau densitas itu kan diasumsikan umum. Sedangkan di Kalimantan baru 7-8, di Irian juga begitu. Sehingga kepadatan penduduk itu menjadi masalah tersendiri, karena misalnya mau memajukan daerah-daerah yang tadi Kalimantan itu tenaganya harus dari luar, belum bisa, di samping juga teknologinya gitu. Itu masalah-masalah penduduk di Indonesia, anak-anak sekalian. Demikian yang bisa kita bicarakan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi-materi yang sudah kita bicarakan di kesempatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.